kali ini saya ingin membahas atau mereview jurnal internasional untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah keamanan web. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Nur, NPM 1855201110002. Nah, jadi di sini saya ingin mereview dua jurnal internasional. Jadi langsung saja saya ingin mereview jurnal yang pertama dengan judul Vulnerabilities Mapping Based on Web Science, a Survey for Static Application Security Testing. Nah, jadi nama jurnalnya itu adalah Annals of Emerging Technologies in Computing. Tahun rilisnya yaitu tahun 2020. Penulisnya Jinfeng Li. Langsung saja kita ke latar belakang jurnal ini, yaitu dengan prevalensi perangkat Internet of Things dan aliran data yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam revolusi 4G ke 5G dengan kecepatan eksponensial. Jadi keamanan aplikasi web dan seluler semakin meningkat dan telah mendapatkan minat penelitian yang cukup besar yang mendukung berbagai macam industri di luar perbankan, layanan keuangan dan asuransi seperti e-commerce, perawatan kesehatan, telekomunikasi, media, hiburan, retail, pendidikan, juga sebagai pemerintah dan pertahanan negara. Jadi dalam hal ini mungkin ada kebutuhan berkelanjutan untuk berinvestasi secara besar-besaran di sektor keamanan aplikasi yang memungkinkan kemajuan teknologi untuk dunia yang lebih cerdas. Lanjut ke tujuan penelitian, yaitu untuk pemindaian kerentanan dari aplikasi deteksi malware seluler yang memiliki konsep bukti, memetakan OS Thousands dengan query kerentanan checkmarks. Kekurangan dan kerentanan ditunjukkan untuk dimitigasi dengan peningkatan efisiensi. Di permasalahan, yaitu jumlah aplikasi seluler yang mudah diunduh terus meningkat, yang berarti bahwa ponsel semakin rentan terhadap malware dan kode berbahaya lainnya. Jadi saat ini penggunaan ponsel sistem anti malware tidak meluas, dengan pelanggan mengeluh bahwa iklan dan pemberitahuan menjengkelkan mencegah mereka menggunakan pemindai. Objek penelitian dalam jurnal ini yaitu pengujian keamanan aplikasi statis. Metodologi penelitian didasarkan pada beberapa faktor kemungkinan, misalnya prevalensi kelemahan, deteksi, eksploitasi, dan faktor dampak teknis. Hasil penelitiannya, dengan kerangka keamanan aplikasi yang dihasilkan, integritas kode yang ditingkatkan ditunjukkan untuk aplikasi pendeteksian malware yang bersifat bukti konsep di perangkat Android melalui 3 putaran SAST berbasis checkmark yang membantu pengambilan keputusan dalam perbaikan kekurangan dan mitigasi kerentanan. Kerangka kerja keamanan berbasis matriks Web Science dan dipelopori dalam pekerjaan ini berpotensi dapat diintegrasikan dengan pemindaian EAST canggih lainnya untuk memperluas skenario pengujian keamanan untuk aplikasi seluler dan web. Kelebihannya, satu, cepat dan otomatis, dan yang kedua, biayanya rendah. Kekurangannya yaitu ketidakmampuan meninjau kode sumber yang dikompilasi dan mengidentifikasi kerentanan logika bisnis. Nah, lalu saya lanjut review jurnal yang kedua dengan judul Analyzing and Defending Web Application Vulnerabilities Through Private Security Model in Cloud Computing. Nama jurnalnya yaitu Journal of Graphic Era University. Tahun rilis
tahun 2018. Penulis yang pertama Prab Beach, 2 Devesh Pant, yang ketiga Manmohan Singh Rautan. Latar belakang yaitu sebagai besar informasi penting seperti informasi biometrik, informasi kartu kredit, informasi kartu PAN, dokumen yang ditandatangani secara digital melalui teknologi electronic signature, dan banyak lagi informasi lainnya disimpan di mesin virtual berbasis cloud melalui aplikasi web yang berbeda. Keamanan data atau kebocoran informasi menjadi salah satu tantangan terbesar melalui internet. Penyerang selalu siap untuk mengeksekusi vektor serangan sehingga untuk mengetahui celah pada aplikasi web atau seluler, dan jika kode sumber aplikasi web memiliki kerentanan WASP 2015 maka aplikasi tersebut dapat diretas. Jadi tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang deteksi dan pertahanan berbagai kerentanan dalam kode sumber aplikasi web yang mengusulkan alat konseptual atau secure web. Permasalahan di sini yaitu untuk menemukan kerentanan dalam kode sumber aplikasi web. Objek penelitian menganalisis dan mempertahankan kerentanan aplikasi web. Metodologi penelitiannya itu ada dua model. Model yang pertama yaitu Secure AI dan yang kedua Secure Solution. Model pertama didasarkan pada mekanisme inceptor berbasis proxy yang digunakan untuk menganalisis mekanisme keamanan aplikasi saat ini dengan memasukkan kemungkinan kerentanan dalam kode sumber. Model 2-nya yaitu memberikan solusi untuk mencegah aplikasi web dari serangan dengan secara otomatis menambal kemungkinan kerentanan teridentifikasi teratas. Hasil penelitiannya yaitu model pertama tadi Secure AI, alat penganalisis kode sumber berbasis proxy untuk mencegat permintaan dan respon untuk menemukan kerentanan dalam kode sumber. Model 2 tadi Secure Solution, security model secara otomatis membersihkan variabel input dan membuat aplikasi aman dari serangan cyber. Kelebihannya yaitu kode sumber yang tidak aman adalah salah satu alasan utama serangan dunia maya. Karena itu data berharga seperti nama pengguna, kata sandi, informasi kartu kredit, atau bahkan informasi pribadi yang terkait dengan sistem biometrik berkemampuan dan dapat dikompromikan. Kekurangannya yaitu ditemukan bahwa hash kriptografi yang lemah tidak dapat menjamin integritas data dan tidak boleh digunakan dalam kode sumber aplikasi web. Yang kedua, saat mengaudit kode sumber ditemukan bahwa sebagian besar waktu coder menggunakan fungsi sistem built-in dalam program seperti penggunaan error reporting yang mengungkapkan informasi penting tentang server web dan log kesalahan. Demikian pembahasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.